Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Lonceng Kampus. Ini adalah video ketiga gitu ya, pembahasan kita bersama mengenai asam amino ya dan protein. Ya, oke. Kita lanjut ya untuk topik pembahasannya. Oke, pada video ini Bu Amel akan ajak adik-adik untuk memahami sifat asam dan basa dari asam amino. Kemudian nanti adik-adik juga akan diajak untuk memahami tentang kepolaran asam amino. Jadi ada dua sifat kimia yang akan kita pelajari pada video ini. Oke, buat adik-adik yang baru gabung dan belum sempat berdoa, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari ini membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, next kita lanjut ya untuk topik bahasan ketiga. Yang pertama itu tiga A gitu ya, berarti tentang sifat asam dan basa dari asam amino. Oke, di sini Bu Amel ada beberapa contoh, ada asam glutamat, ada lisin, ada serin, gitu ya, ada valin. Nah, bagaimana cara kita dapat mengetahui asam amino ini asam, basa, atau dia netral? Nah, begini caranya ya. Jadi secara garis besar, klasifikasi amino, kalau adik-adik ingat gitu ya, rumus dasar dari asam amino, Bu Amel bantu ingatkan kembali gitu ya. Oke, saya ganti colornya. Oke. Nah, jadi kalau adik-adik ingat gitu ya, asam amino itu adalah kan C alfa yang mengikat COOH, kemudian dia mengikat H dan mengikat NH2 atau gugus amino. Dan terakhir dia mengikat R. Nah, R-nya ini kan yang bertanggung jawab terhadap ciri khas atau kekhususan dari si asam amino sifatnya, ya. Baik dia asam atau basa, dia polar atau tidak, bermuatan atau tidak. Ya, jadi kita fokus ke R-nya ini nanti ya. Nah, sehingga gitu ya, untuk sifat asam basanya pun kita akan fokus berdasarkan gugus sampingnya ya atau R-nya. Nah, di sini kita akan mengenal ada asam amino yang sifat asam. Kemudian cirinya apa nih? Cirinya adalah rantai sampingnya mengandung gugus karboksil. Oh, berarti di R-nya itu ada gugus karboksil. Masih ingat gugus karboksil apa? Apa tadi? COOH. Ya, ini gugus karboksilnya. Jadi kalau adik-adik menemukan di dalam rantainya itu ada gugus karboksilat, ya di R-nya ada gugus karboksilat, maka dia akan bersifat asam. Ya. Oke, next. Bagaimana kalau dia basah? Nah, kalau dia basah maka tetap fokusnya ke R-nya, ya, ke rantai sampingnya atau gugus sampingnya, ya. Kalau rantai sampingnya atau gugus sampingnya adalah amino, apa itu amino? Mau main pen lagi, masih ingat? Amino berarti dia punya NH2, ya. Berarti apa? Dia punya sifat yaitu sifatnya basah. Oke, ingat. Kalau aminonya asam berarti kita pakainya adalah OR-nya ada karboksilat. Sedangkan kalau dia basa apa? Oh, R-nya gitu ya. R-nya itu ada gugus aminonya. Jadi fokusnya ke sana. Nah, bagaimana kalau dia netral? Ya lebih gampang lagi ya. Kalau dia netral berarti nggak ada gugus karboksilat maupun gugus amino pada rantai R-nya. Bisa dipahami? Ya, jadi asam kalau ada gugus karboksilat, basa kalau ada gugus amino, sedangkan kalau netral tidak ada keduanya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal yang sudah ada di layar. Tadi kita bahas ada asam glutamat, ada valin, serin, dan lisin. Oke, buat yang pertama Bu Amel akan bantu. Nah, adik-adik ingat lagi, polanya adalah CCOH-HNH2. Oke, oh berarti ini adalah yang utama. Set ini utama. Berarti rantai sampingnya adalah yang ini kan? Ya, rantai sampingnya adalah CH2, CH2, COOH. Lihat cluenya.
Oh, di sini ada COOH. COOH itu adalah punyanya siapa? Sifatnya asam. Ya, berarti asam amino jenis asam glutamat dia bersifat apa? Dia bersifat asam. Bisa dipahami? Ya, jadi kita sekali lagi fokus ke R-nya. Ya, jadi ada fokus ke R-nya. Kalau R-nya ada karboksilat, maka dia bersifat asam. Semudah itu. Oke, kita lanjut untuk yang basah. Gitu ya, kita lihat deh. Nah, Mama ganti colornya. Di sini ada CNH2COH. Ya jelas, ini adalah yang utamanya, gitu ya. Sekarang kita lihat rantai sampingnya. Set, ini. Inilah lisin. CH2, CH2, CH2. Ah, ada NH2-nya. Maka dia pasti bersifat basah. Semudah itu. Ya, nah sekarang kita lihat valin sama serin. Boleh ganti warna lagi ya, biar kelihatan. Nah, untuk valin, ini rantai sampingnya adalah ini, ya. Kemudian untuk serin rantai sampingnya adalah ini. Nah, ada lihat deh, ada karboksilatnya nggak? Ada aminonya nggak? Nggak ada ya. Berarti valin dan serin dia bersifat netral. Semudah itu. Oke, Bambang ulangi. Jadi secara garis besar klasifikasi asam amino untuk yang bersifat asam kalau dia ada gugus karboksilatnya di R-nya. Ya, kalau dia bersifat basa maka dia ada gugus aminonya di R-nya. Nah, sedang kalau di R-nya tidak ada gugus karboksilat dan amino, maka dia kategorinya adalah netral. Ingat, semudah itu. Oke, yuk kita cek berikutnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke topik kepolaran asam amino. Nah, kalau adik-adik ingat gitu ya, adik-adik ingat, pasti ingat dong ya. Yang disebut dengan polar, ya, kalau kita ngomong kepolaran, pasti ada zat polar, ada yang bersifat dia non-polar. Nah, kalau dia bersifat polar, artinya apa? Oh, pasti dia punya kutub atau dia bermuatan. Ya, cirinya apa gitu ya? Cirinya pasti zat ini dia larut dalam air. Oke, ya. Kenapa dia bisa larut dalam air? Pasti dia ada apa? Pasangan elektron bebas. Ya. Kalau gitu, dia larut dalam air ada muatan, ada pasangan bebas, dia bisa apa lagi? Dia bisa menghantarkan listrik. Nah, nonpolar kebalikannya. Ya, dia tidak larut dalam air, ya, tidak memiliki PEB, tidak bermuatan, gitu ya. Artinya dia tidak bisa mengantarkan listrik, ya. Nah, untuk asam amino pun demikian ya. Jadi asam amino pun punya sifat yang seperti itu. Nanti adik-adik akan mengenal ada asam amino yang bersifat polar, ada juga asam amino yang bersifat non polar. Yuk kita langsung lihat saja pembahasannya. Nah, jadi secara kepolaran sama fokusnya kita masih di gugus sampingnya. Ingat, fokusnya masih sama yaitu di gugus sampingnya. Karena tadi sekali lagi Bang selalu ingatkan, gugus sampingnya inilah yang bertanggung jawab terhadap sifat kimia dari si asam amino. Ya, kalau tadi kita bahas asam basa, sekarang kita bahas polar dan non polar. Nah, gimana cirinya? Ya, cirinya kalau dalam polarnya tersebut dalam asam amino ada keberadaan elektron bebas. Cirinya apa sih? Kalau di R-nya ada gugus hidroksil, hidroksil ya, bukan typo ya, OH, ada gugus amida, CONH2, ada gugus amino, NH2, dan ada gugus tiol, SH, ya, maka dia pasti bersifat polar. Yuk ingat kembali. Ya, ingat kembali. Kalau kita lihat gitu ya, kalau ada gugus OH, sebenarnya kan dia punya elektron bebas seperti ini. Ya, elektron bebas nih. Kemudian kalau ada punya nih di sini. Ya, ada CONH2. Ya, di sini juga ada
elektron bebas, ya. Artinya apa? Di sini juga ada elektron bebas. Oke. Amino pun sama, NH2 di sini juga ada elektron bebas. SH pun sama, ya. Di sini juga ada elektron bebasnya, sehingga apa? Ya, keberadaan elektron bebas inilah yang nanti akan bisa membentuk ikatan apa? Ikatan hidrogen gitu ya. Jadi ini ada elektron bebas juga. Ikatan hidrogen dengan molekul air, ya. Elektron bebas ini yang berikatan dengan ikatan berikatan dengan air melalui ikatan hidrogen ya. Jadi adanya perbedaan dipol ini ya. Sehingga apa gitu ya? Sehingga ciri dari asam amino yang punya O, N, dan S ini pasti dia bersifat polar. Ini pada rantai R-nya. Ya. Kemudian kalau non polar bagaimana? Ya berarti kalau non polar dia nggak ada elektron bebasnya. Biasanya dimiliki oleh gugus alifatik atau alkil ya di sini ya. Di sini rantai C yang panjang, C-nya seperti apapun kalau memang nggak ada tadi ONS-nya maka dia tidak polar atau non polar. Yuk langsung saja kita lihat contoh-contohnya. Oke adik-adik, Bu Amel akan contohkan satu. Kemudian untuk berikutnya coba kalian analisis sendiri dulu. Kalian pause videonya. Kalian titeni. Kemudian kalian play lagi video ini untuk mencocokkan jawabannya. Sekali lagi kuncinya kalau polar dia ada hidroksil amida aminotiol atau ONS ya. Sedangkan kalau non polar dia pure alifatik. Oke next kita mulai dulu untuk contoh yang serin. Bu Amel akan contohkan. Ya. Sekali lagi adik-adik ingat, setiap tekukan ini kan bentuk rumput ya, gitu ya. Setiap ada tekukan sebenarnya ini ada C-nya. Ya, setiap tekukan ini ada C-nya. Ya, tinggal nanti jumlahannya menyesuaikan sisa tangan yang ada, ya. Nah, di sini Bu Amel akan arsir dulu. Ingat, kita mau lihat mana sih R-nya. Ya. Ini ada C mengikat NH2, ini berarti gugus utama ya. Kemudian ini pasti mengikat H, mengikat COOH, ini rumus aminonya. Berarti ya, Bu Amel warnakan merah. Ya, berarti ini adalah C alfanya. Oke, ingat tadi ya. C COOH H, kemudian NH2, ini pasti R. Nah, berarti ini adalah R-nya. Adik-adik lihat di situ. Oh, ada OH. Ciri siapa dia? Ciri dari polar. Maka serin pasti bersifat polar. Semudah itu. Oke, treonin. Oke, silakan pause dulu. Coba kalian prediksi. Sudah? Oke. Nah, kita lihat sekarang gitu ya. Ini pasti C alfanya. Ingat ya, ini NH2, COH. Berarti ini adalah R-nya. Bagaimana? Pintar sekali. Jawabannya adalah polar. Ya, karena ada OH-nya. Oke, cysteine. Ini C, kemudian ini COH, berarti ini C alfanya. Betul? Ya. Ini adik-adik lingkarin. Sret. Berarti ini adalah R-nya. Lihat di situ. Oh, ada tiol di sini. Ya, maka dia polar. Bisa. Oke, pause. Kemudian coba kerjaan yang tirosin. Oke, apa jawabannya untuk tirosin? Yes, ini C alfanya. Kemudian berarti ini adalah rantai sampingnya. Perhatikan di sini, ada OH. Berarti dia polar. Gampang banget ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang, ada leusin, alanin, valin, dan isoleusin. Polar atau non-polar. Lihat di sini. Ya, ini C alfanya. Betul? Ya, ini gugus utama ya, ingat lagi.
COOH, H, kemudian NH2, dan R. Fokusnya ke R. Lihat ini. Ya kan? Ini sebenarnya apa sih? Ini kan ada CH2 nih, betul ya? Ini CH, ini CH3. Kalau digambarkan lengkap, ini CH3. Adakah ONS-nya? Tidak ada. Berarti dia non polar. Bisa dipahami? Oke, next. Alanin. Ini COOH, ini pasti ini alfa, kemudian ini. Oh, ternyata cuma metil. Nggak ada ONS, maka dia non polar. Bisa dipahami? Next, kita lihat. Di mana C alfanya? Oh, ini COOH, ini NH2, pasti ini alfa. Ya, berarti ini pasti R-nya. Berarti ini apa? CH, ini pasti CH3, ini pasti CH3. Berarti dia non polar. Bisa semudah itu. Kita lanjut ke isoleucin. Ini apa? Alfa. Berarti yang ini adalah R-nya. Bagaimana R-nya? Ini CH3, ini pasti CH2. Setiap tekukan ya. Di sini ada CH3. Ada ONS? Nggak ada ya. Berarti dia non polar. Mudah banget kan? Nah, oke adik-adik, selanjutnya silakan coba kalian kerjakan gitu ya. Untuk latihan kalian, nanti untuk jawabannya akan Bu Amel letakkan di deskripsi atau kita lakukan pembahasan melalui Zoom. Ya, coba deh kalian identifikasi untuk kreatinin, arginin, glutamin, aspartic acid, dan isoleucin, gitu ya. Apakah dia bersifat asam basa atau dia netral? Dan apakah dia bersifat polar atau non-polar? Silakan kalian berikan tanda pada gugus yang bertanggung jawab pada sifat asam, basa, netral, polar, dan non-polar dari asam amino tersebut. Oke, video ketiga sampai di sini dulu. Kita akan masuk nanti ke video keempat karena kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana pembentukan ikatan peptida. Ya, serta nanti juga kita akan bahas tentang sifat lainnya dari asam amino, yaitu sifat amfoter dan sifat optis dari si asam amino. Oke, terima kasih jika kalian merasa pembahasan ini memberikan manfaat gitu ya dan mudah untuk dipahami. Silakan like, komen, dan share serta jangan lupa subscribe bagi yang belum ya, belum subscribe channel Lonceng Kampus supaya Bu Amel lebih semangat lagi membagikan konten-konten materi buat kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video keempat. Masih di pembahasan yang sama yaitu tentang asam amino, sifat amfoter, dan optis dari asam amino. Terima kasih semuanya.